Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Apsari dari kelas P2K Akuntansi dengan NIM 18622013667. Di sini saya akan menjelaskan sistematis dan komprehensif analisis regresi linear berganda dan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel. Secara prinsip, data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross section. Data panel bisa disebut pula data longitudinal atau data runtut waktu silang, cross-sectional time series, di mana banyak objek penelitian, misalnya negara, industri, bank, atau bentuk lainnya yang diamati pada dua periode waktu atau lebih, yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section, data beberapa perusahaan, dan data time series, data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Regresi data panel idealnya digunakan untuk penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Kelebihan dari data panel adalah mampu memberikan ketersediaan jumlah data dan diteliti semakin banyak, sehingga data penelitian dapat memenuhi prasyarat dan sifat-sifat statistik, di mana jumlah minimal data yang layak untuk diteliti dalam sebuah penelitian adalah berjumlah 30 data penelitian. Yang kedua, model regresi data panel. Yang A, Common Effect Model atau CEM. CEM merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model atau FEM ataupun Random Effect Model atau REM dalam regresi data panel. Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan model Common Effect adalah asumsi yang menganggap bahwa interpersepsi dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu yang diregresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependent dengan variabel-variabel independen akan memberikan intercept maupun slope yang sama besarnya. Begitu pula dengan waktu atau T, nilai intercept dan slope dalam persamaan regresi. Persamaan matematis untuk Common Effect Model CEM adalah sebagai berikut, di mana I sama dengan banyaknya observasi atau sampel, T banyaknya waktu, N banyaknya data, L residual atau error. Dari persamaan satu di atas dapat dijelaskan bahwa intercept PO dan slope PK memiliki nilai yang tetap untuk semua. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan dua variabel bahan, maka persamaan satu seperti ini, di mana Y sama dengan variabel dependent, PO sama dengan konstanta, B123 koefisien regresi variabel independen, X123 yaitu variabel independen, I perusahaan, dan T waktu. B. Fixed Effect Model atau FEM. Model efek tetap fixed effect adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antara objek dalam koefisien regresi yang sama. Fixed effect menggambarkan suatu objek observasi memiliki konstanta yang bernilai tetap untuk beberapa periode waktu. Demikian pula dengan koefisien regresinya, memiliki nilai yang tetap untuk beberapa periode waktu atau time invariant. Ada dua asumsi dalam model fixed effect yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar individu. Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan tetapi intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antara individu atau sampel. Persamaan regresi berdasarkan asumsi ini adalah sebagai berikut.
di mana I sama dengan banyaknya observasi atau sampel, T banyaknya waktu, N banyaknya data, dan L residual atau error. Dari persamaan dua di atas dapat dijelaskan bahwa intercept adalah huruf I-nya yang menandakan bahwa perbedaan sampel penelitian mempengaruhi perubahan intercept. Sedangkan waktu atau T tidak berkontribusi terhadap perubahan intercept. Slope atau BK dianggap memiliki nilai yang tetap untuk seluruh sampel dan semua waktu. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan 2 seperti berikut, di mana Y sama dengan variabel dependen, PO sama dengan konstanta, B123 koefisien variabel independen, X123 variabel independen, I perusahaan, T waktu, dan L residual atau error. 2. Asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar sampel dan antar periode waktu. Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan. Tetapi intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antar individu atau sampel maupun perbedaan periode waktu data yang dianalisis. Persamaan regresi berdasarkan asumsi ini adalah sebagai berikut, di mana I sama dengan banyaknya observasi atau sampel, T banyaknya waktu, N banyaknya data, dan L residual atau error. Dari persamaan 3 di atas dapat dijelaskan bahwa intercept BO ada huruf I dan T-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sampel saja, tetapi juga mempengaruhi oleh perbedaan waktu pengamatan. Slope dianggap memiliki nilai yang tetap jika diasumsikan ke penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas. Maka persamaan 3 dapat ditulis menjadi seperti ini, yang dimana Y sama dengan variabel dependen, PO konstanta, B123 koefisien regresi variabel independen, X123 variabel independen, I perusahaan, T waktu, dan L residual error. C. Random effect model. Pada model random effect diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random untuk menganalisis. Dengan metode random effect ada satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu objek data cross section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Artinya untuk melakukan analisis sebanyak 3 variabel baik independen maupun dependen, maka minimal harus ada 3 objek data cross section. Hal ini berkaitan dengan derajat kebebasan data yang akan dianalisis. Jika syarat ini dilanggar, maka koefisien efek random tidak dapat diestimasi atau akan menghasilkan angka 0. Ada 2 asumsi dalam model random effect yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada asumsi intercept dan slope berbeda antar sampel. Asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antar sampel. Persamaan regresi berdasarkan asumsi ini adalah sebagai berikut, yang dimana M sama dengan banyaknya observasi atau sampel, T banyaknya waktu, N jumlah variabel bebas, L residual atau error. Dari persamaan 4 di atas dijelaskan bahwa intercept PO dan slope PK ada huruf I-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept dan dipengaruhi oleh perbedaan sampel. Perbedaan waktu pengamatan tidak berkontribusi terhadap perubahan intercept dan slope. Jika menggunakan persamaan 3 variabel bebas seperti ini rumusnya, di mana Y variabel dependen, P konstanta, P123 koefisien regresi variabel independen, X123 variabel independen, I sama dengan perusahaan. Yang kedua, asumsi intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar sampel. Asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope baik secara antar waktu maupun antar sampel. Perbedaan intercept dan slope yang terjadi dalam asumsi ini karena pengaruh residual. Ini rumusnya,
di mana M sama dengan banyaknya observasi atau sampel, T banyaknya waktu, N jumlah variabel bebas, dan L residual error. Dari persamaan 5 di atas dapat dijelaskan bahwa intercept BO dan slope BK ada huruf I dan T-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept dan slope tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sampel saja, tetapi perbedaan waktu pengamatan ikut berkontribusi terhadap perubahan intercept dan slope. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka rumusnya seperti ini, yang dimana Y sama dengan variabel dependen, BO sama dengan konstanta, B123 koefisien regresi variabel independen, dan X123 yaitu variabel independen. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Multiple regression yang dimaksud di sini adalah adanya lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian, akuntansi, dan manajemen bahwa regresi linear berganda adalah penelitian dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu waktu pengamatan tertentu. Bisa juga regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu sampel penelitian tertentu untuk satu atau lebih waktu pengamatan. Maka regresi linear berganda merupakan data dari satu atau lebih perusahaan yang diamati dalam satu atau lebih kurun waktu tertentu. Regresi linear berganda idealnya digunakan untuk penelitian-penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya bisa dalam bentuk data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan, serta data primer yang berasal dari pernyataan-pernyataan dalam bentuk kuesioner. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan regresi linear berganda dapat ditulis menjadi seperti ini, yang dimana Y sama dengan variabel dependen, BO sama dengan konstanta, B123 koefisien regresi variabel independen, X123 variabel independen, dan L residual error. Segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.